Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita rahmat, berkah, ya, nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, nikmat untuk beribadah, ya, itu patut kita syukuri, dan barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, ya. Baik, kita mulai perkuliahan ekonomi Islam pada malam hari ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa wa yasirli amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. Ya, di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga saya sudah sampaikan, ya, awal perkuliahan kita mengenal tentang sejarah Islam, kemudian fondasi dari ekonomi Islam, dan sampai dengan karakteristik, ya, karakteristik. Nah, untuk itu saya sudah bagi beberapa kelompok untuk kita mendalami ekonomi Islam, dan kita bersama-sama untuk nanti ada paparan yang akan disampaikan oleh kelompok dan juga dibuka open discuss, yaitu diskusi antar kelompok dengan peserta lainnya, peserta kelompok lain. Baik, pada malam hari ini kita awali saja langsung, ya. Saya open multiple participation untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1 saya persilahkan untuk tampil pada malam hari ini, ya, tampil dengan singkat, jelas, ya, paparannya jelas, kemudian dilanjut dengan diskusi, ya, dengan 3 pertanyaan, dan kepada seluruh mahasiswa yang ada di kuliah online ini boleh bertanya, ya, maksimal 3 pertanyaan. Karena 3 pertanyaan berarti yang lain boleh memberikan masukan, menambahkan penjelasan, mengkritiki atau menyarankan, ya, boleh. Dan kepada mahasiswa yang aktif di dalam diskusi tentunya akan saya berikan satu penilaian khusus, ya, agar proses belajar kita ini terus tetap berjalan dengan baik. Baik, ya, silakan kepada kelompok 1. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah ekonomi Islam, kelas manajemen malam akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dodi Ardiansyah, selaku moderator. Mungkin bisa perkenalkan yang lainnya, silakan. Saya Ahmad Rizky Kurniawan. Saya Mufajar Tama. Saya Wahyu Izin. Baiklah, next, Saudara Rizky. Baiklah, pada presentasi kali ini berikut topik akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian ekonomi Islam, yang kedua mengenai dasar ekonomi Islam, yang ketiga prinsip ekonomi Islam, dan yang keempat adalah tujuan ekonomi Islam. Next. Langsung saja Saudari Rizky untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Dodi Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ekonomi Islam.
Ekonomi Islam adalah pengolahan atau aturan-aturan rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berlandaskan syariat Islam. Menurut pendapat para ahli, ada 4 ahli yang kita kolek di sini. Yang pertama dari Yusuf Qaradawi, pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini terdiri tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Yang kedua dari Khursyid Ahmad, yaitu ilmu ekonomi syariah merupakan suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Yang ketiga dari Muhammad Abdul Manan, di mana ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. Yang terakhir dari M. Medwali, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikut Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang berikutnya ada dasar ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam di sini ada 3 aspek yang mendasar. Yang pertama berdasarkan aspek akidah, yang kedua aspek syariah, dan yang ketiga aspek akhlak. Aspek akidah di sini itu merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua aspek syariah, di mana komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang Muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Yang ketiga aspek akhlak, yaitu merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariat. Siapa ya? Ada yang bisa dibantu, Mas? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Isin, silakan. Terima kasih, Saudara Rizky, atas kesempatan malam ini. Baik, saya lanjutkan topik pembahasan malam ini, prinsip ekonomi Islam. Akhlak, multi ownership, kepemilikan, multi jenis, freedom to act, kebebasan untuk bergerak atau usaha, social justice, keadilan sosial. Tauhid, adi, mubawah, khalifah, dan ma'at. Next. Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada teori ekonomi Islam. Nilai universal berikut, yaitu tauhid, adil, nabuwah, khalifah, dan ma'at. Mubawah. Next. Prinsip ekonomi Islam dari kelima nilai tersebut dapat menurunkan ketiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam, yaitu multi-tipe ownership atau kepemilikan multijenis. Turunan dari nilai tauhid dan adil, nilai ini memiliki arti bahwa dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara. Yang kedua, freedom act atau kebebasan untuk bergerak atau usaha. Turunan dari nilai mubawah, adil, dan khalifah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar.
dan menjamin tidak dilanggarnya syariah. Berikutnya yang ketiga, social justice atau keadilan sosial. Turunan dari social justice dari nilai khalifah dan ma'at. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan si miskin. Next. Next. Tujuan ekonomi Islam di sini balik. Tujuan ekonomi Islam di sini yaitu masalah keselamatan bagi umat manusia. Menurut Dr. Muhammad Rawais Al-Aji dalam bukunya yang berjudul Mabahis fil Iqtihad Al-Islamiyah menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal, yaitu pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, kedua, mewujudkan kesejahteraan manusia, dan yang ketiga, mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sebelum masuk dalam kesimpulan, ada yang ditanyakan? Kami persilakan 3 pertanyaan sih. Oke, siapa namanya tadi? Moderator di stop aja screen-nya. Nanti waktu mau simpulkan baru dibuka. Oke, langsung saja mungkin kepada seluruh kelompok lain, dia persilakan untuk berperan aktif, untuk bertanya, dan juga untuk bisa menambahkan atau nanti ngasih masukan kepada kelompok 1. Dipersilakan. Saya Pak Thomas, Pak. Selamat malam. Ya. Selamat malam semua. Saya Thomas dari kelompok 2 nih mau bertanya tentang konsep ekonomi Islam. Bagaimana sih ekonomi Islam masuk ke dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya mungkin bukan beragama Islam, serta kemungkinan terjadinya ada gesekan antara konsep ekonomi lain dengan ekonomi Islam. Gimana sih cara dari konsep tersebut untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus Saudara Thomas. Mungkin ada pertanyaan yang lain dulu? Saya Evi Dina Dwi Lestari. Silakan Kak. Ya, ekonomi Islam kan itu memiliki tujuan. Nah, dengan bagaimana sih cara negara mewujudkan tujuan ekonomi Islam hingga sampai sekarang tuh berhasil gitu loh? Ngerti kah? Bisa diulangi, di sini agak susah sinyalnya. Bagaimana cara negara mewujudkan tujuan ekonomi Islam? Oh, oke. Bagaimana negara mewujudkan tujuan ekonomi Islam seperti itu ya? Ya. Siap. Saudara Rizky mungkin bisa ditulis dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik Pak, baik. Oke, satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Silakan. Pertanyaan ketiga, di close dulu pertanyaannya.
Mana moderatornya ke sini?